Mungkin dari saya waktu dari Advokat Tangerang Raya, kebenaran saya waktu ketua divisi Tangerang Raya. Ini kita para advokat Tangerang Raya merasa dirugikan dengan adanya petinggi-petinggi Hollywood yang mengatakan bahwa ini aktor intelektualnya adalah karyawan. Ini sebenarnya tidak mungkin. Ini pasti top manajemen yang pasti memerintahkan. Di samping itu kami advokat Tangerang Raya membantu apabila karyawan 3.000 ini membutuhkan jasa hukum, kita siap. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Tapi ada tambahan. Jadi begini, mudah-mudahan tindakan daripada Holwing ini bisa membuat efek jerah terhadap orang-orang yang ingin membuat atau mengangkat isu-isu agama yang merugikan agama itu sendiri. Kebanyakan memang kita melihat ini, laporan-laporan penistaan agama ini selalu mentok. Kecuali sama Ahok dan Akta juga ketika itu yang melaporkan pertama. Ini orang-orang yang pertama melaporkan Ahok. Artinya kita sudah pengalaman, sudah paham, seharusnya itu sudah membuat mereka jerah. Akan tetapi penegakan hukum yang saat ini mandul. Jadi sudah ada beberapa kasus toko-toko yang kita lakukan penistaan agama itu selalu mentok. Nah kali ini udah luar biasa karena mereka merasa kebal hukum, tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam dugaan penistaan agama merasa kebal hukum. Akhirnya Indonesia sudah menjadi surga buat penistaan agama, bahkan darurat penistaan agama. Nah dengan itu bukan lagi sekarang Islam yang diserang, akan tetapi mereka sudah merambat ke agama lain, mereka dengan gampang, dengan mudahnya. Nah ini seharusnya ada efek jerah. Kita nggak mau lolos. Jangan karyawan saja yang diduga dikorbankan maju ke depan. Nggak mungkin kalau manajemen nggak tahu. Bahkan mungkin diduga manajemen biang keroknya yang mengorbankan. Kita orang pengadilan tahulah yang bagaimana ada orang yang dikorbankan, bagaimana ada rekayasa-rekayasa. Kita tahu orang-orang pengadilan, orang-orang penegak hukum ini kita tahu. Nah kita mau jerat, jangan sampai kali ini kita lolos. Ini luar biasa, umat Islam sudah marah. Pengacara hampir di mana saja turun. Seluruh daerah sudah menggugat Hollywood. Jadi kita bukan meminta DKI aja, seluruh daripada Hollywood yang ada di Indonesia ini outlet-outlet untuk ditutup. Karena ini sudah menyinggung nama-nama agama, tokoh-tokoh agama yang merupakan adalah yang sangat sakral untuk disinggung. Nah, kita melihat mudah-mudahan dalam kasus ini pengacara kita udah koalisi nih. Dari Akta ada, HAMI ada, pengacara semuanya ada. Belum lagi nanti akan bergelombang. Terus turun. Mudah-mudahan proses ini akan cepat. Mudah-mudahan hakim bisa menentukan sikapnya, vonisnya itu yang berkeadilan, yang membuat umat Islam tenang, yang membuat agama-agama lain tenang. Jangan sampai berkelanjutan untuk umat Islam ini dipancing. Kalau kita nggak diselesaikan, bisa jadi nanti umat Islam yang akan turun langsung, mereka membuat perbuatan main hakim sendiri, itu yang kita mau. Maka kalau kita diproses cepat, maka insya Allah Indonesia akan persuasif, semuanya bisa terkendalikan. Maka kita negara hukum, menjunjung tinggi hukum, maka dari itu tegakkan hukum seadil-adilnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman ya. Pak, setelah 5 nomor registrasi ini selanjutnya ada apa lagi? Ya, tinggal penomoran. Ya, setelah itu mungkin penunjukan majelis ya. Itu kan proses di dalam internal. Ya, setelah itu kita tinggal menunggu panggilan saja. Panggilan sidang. Kemungkinan sidang perdananya kapan? Biasanya bisa berkisar 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, nanti kita kabarin kalau ada sidang pertama. Bang, kalau itu dari 2 penggugat ini ada kerugian material nggak sih yang disebabkan gara-gara Hollywood ini? Ada. Apa itu Bang kira-kira? Ada kerugian materialnya, itu nanti ada itu dalam materi gugatan, kita nggak bisa ini kan. Nanti kita akan jabarkan kalau itu di dalam 100 miliar itu ya. ngitungnya dari mana sih Bang? Ada hitungannya, nanti kita akan jabarkan di dalam. Sebenarnya gini, 100 miliar itu hanya simbol bahwa kita ini serius menggugat ini. Sebenarnya nggak bisa dinilai dengan duit, karena yang dirugikan umat Islam di Indonesia bukan lagi umat Islam di dunia, harga diri umat Islam yang ada di dunia, begitupun agama lain. Cuman kita akan mencoba untuk membuat efek jerah ini sejerah-jerahnya yang masuk ke logika mungkin masih bisa dipenuhi dengan angka-angka 100 miliar. Karena kita bisa juga melihat hitung aset-aset mereka. Ya. Bisa juga semuanya sini kita gugat dengan materi imaterial ini juga percuma gitu. Cuman memang harus ada yang kita buat efek jerah dengan nilai segitu. Dan ini masih masuk dalam unsur-unsur ya masih berperikemanusiaan lah. Kita nggak mengada-ngada. Itu aja mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.